Perkenalkan, nama saya Iris Santoso dari kelas 11 MIPA 1, absen 16. Saat ini saya akan melakukan percobaan asam dan basa menggunakan indikator alami yaitu kunyit. Untuk yang pertama, saya akan menuangkan indikator kunyit ke bahan yang pertama, larutan yang pertama yaitu larutan cuka. Selanjutnya saya akan menuangkan kunyit ke air kapur. Bisa dilihat dari perubahan warna bahwa larutan kunyit menjadi lebih keputihan karena dicampurkan dengan larutan air kapur. Kemudian saya akan menuangkan larutan kunyit ke dalam bahan yaitu air sabun. Bisa dilihat dan dibandingkan warnanya menjadi lebih cerah ketika dimasukkan ke air sabun. Kemudian saya akan menuangkan kunyit ke air larutan obat mah. Kemudian saya akan menuangkan larutan kunyit ke air garam. Kemudian saya akan menuangkan larutan kunyit ke air mineral, air biasa. Bisa dilihat di sini perubahan warna yang terjadi ketika kunyit dilarutkan bersama dengan bahan-bahan lainnya, dan perubahan yang terjadi jika saya kelompokkan menurut penggolongan pH yaitu netral, asam, dan juga basa, bisa saya lihat dari warna-warna yang sudah berubah ini. Semakin kuning warnanya maka semakin asam. Jika saya urutkan dari yang lebih kuning tua daripada kuning yang lebih muda ke arah putih, akan membuat urutan seperti air sabun, kemudian air garam, kemudian air biasa yang juga hampir sama dengan air larutan cuka, kemudian larutan obat mah, kemudian yang terakhir adalah air kapur yang hampir sama dengan obat mah, cuman hanya lebih kuning obat mah. Jadi karena semuanya ini sebenarnya ke arah kuning, tetap semuanya termasuk asam, namun ini mengarah ke netral, tapi masih dalam kategori asam. Selanjutnya saya akan mencoba percobaan asam basa menggunakan indikator alami yaitu terang ungu. Metode yang saya gunakan untuk menghasilkan larutan terang ungu ini adalah terang ungu saya kupas kulitnya, kemudian dipanaskan dengan air mendidih di atas kompor, lalu saya ambil airnya saja. Kemudian saya sekarang akan mencoba menggabungkan larutan terang ungu ini ke dalam bahan-bahan asam basa ini. Bahan-bahan yang saya punya adalah air sabun, air cuka, air biasa, terus air garam, air kapur, larutan obat mah, kemudian ada larutan betadine, dan itu yang terakhir. Oke, kita akan mulai dari larutan air sabun. Tepatnya hampir sama dengan air biasa dari air garam ini. Untuk bahan yang terakhir itu ada betadine. Saya akan melakukannya ke dalam betadine. Dengan hanya 1 sendok warnanya udah bisa lebih menguning. Dari sebelumnya lebih merah dari betadine, sekarang lebih menguning. Kita coba tuangin sedikit lagi. Semakin dituang semakin lebih menguning, lebih mudah. Hasil yang bisa kita lihat di sini, saya akan coba kelompokkan dalam kategori pH netral, asam, dan juga basa. Air sabun ini karena dari warnanya sendiri, sabunnya itu warna merah ya, jadi ada pengaruh warnanya. Cuman kalau karena dikasih dengan terang ungu ini, saya rasa dia masuk ke pH asam, karena kalau misalnya warna sabun lain juga tetap, maksudnya dia lebih menguning gitu loh merahnya. Terus habis itu kalau yang ini juga kuning, dan kalau dilihat urutannya dari sini, ini hasil yang saya dapatkan jika diurut dari yang lebih asam. Saya nggak tahu ini karena pengaruh warna dari sabunnya merah sehingga ini paling asam atau tidak, tapi dia tetap tergolongkan asam. Dari sabun, betadine, kemudian air biasa, terus air garam, larutan cuka masih tergolong asam. Mulai dari larutan obat mah ini sampai ke air kapur ini udah tergolong ini sudah tergolong netral, sedangkan larutan obat mah ini sangat mendekati netral dari asam.
Hai, nama saya Givana Hilary dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 17. Pada kali ini saya akan mencoba praktikum kimia mengenai asam dan basa. Dan bahan yang kali ini saya gunakan adalah Nama saya Ivana Putri Aninda dari kelas 11 MIPA 1, absen 18. Pada saat ini saya akan melakukan percobaan asam basa dengan indikator alami. Indikator alami yang saya pakai pada saat ini adalah kunyit. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lakukan percobaannya. Ini saya sudah menyediakan 10 gelas plastik yang berisi air selokan, larutan air garam, larutan obat mah, larutan deterjen, cuka dapur, larutan air kapur, pemutih pakaian, perasan jeruk nipis, dan kunyit. Lalu di sini saya akan mencampurkan 9 larutan tersebut dengan kunyit. Ini kita bisa melihat warna yang ditimbulkan dari percampuran antara larutan tersebut dengan kunyit sangatlah signifikan. Dari percampuran tersebut saya tata dari warna yang tergelap hingga warna yang terterang. Yang pertama adalah deterjen, yang kedua larutan obat mah, yang ketiga larutan garam dan air, cuka, air selokan, larutan kapur, jeruk nipis, dan yang terakhir adalah pemutih. Yang pertama, larutan yang bersifat netral tidak merubah warna dari kunyit. Yang kedua, larutan yang bersifat asam merubah warna kunyit menjadi kuning cerah. Yang ketiga, larutan yang bersifat basa merubah warna kunyit menjadi warna merah tua atau coklat. Dari pengamatan saya, larutan yang bersifat asam adalah cuka, pemutih pakaian, dan perasan jeruk nipis. Lalu larutan yang bersifat basa adalah air selokan, air garam, larutan obat mah, larutan deterjen, dan larutan kapur.
sisanya yaitu air termasuk ke dalam larutan yang bersifat netral. Sekian percobaan asam basa dari saya. Terima kasih. Halo semua, saya Jonathan Setiadi Prajogo dari 11 MIPA 1 absen 19. Hari ini akan menguji tentang indikator alami yaitu asam basa. Mari kita lanjut. Jadi yang pertama ini adalah ekstrak dari kunyit. Yang ini adalah air dari pasta gigi. Yang ini air biasa. Dan yang ini air garam, air madu, dan air sabun. Juga terakhir ada air jeruk nipis. Sekarang mari kita meneteskan larutannya. Sekarang kita coba ke yang selanjutnya. Kita coba ke larutan selanjutnya. Kita coba ke larutan selanjutnya. Di sini tidak terjadi perubahan pada air madu. Untuk air sabun warnanya menjadi sedikit lebih cerah, warna hijau cerah. Dan terakhir pada air jeruk nipis. Dari keseluruhan ini yang paling berubah ini, hampir semua berubah kecuali madu. Mari kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Selanjutnya saya menggunakan indikator alami dari bunga kertas atau dinamakan bunga bougainville. Bahannya sama seperti tadi. Langsung saja kita coba.
warnanya menjadi lebih merah. Kita coba ke larutan yang lain. Warnanya menjadi sedikit lebih merah atau pink. Pada air garam hampir mirip dengan air biasa, namun lebih pink warnanya. Selanjutnya kita coba ke madu. Tidak ada perubahan pada madu. Pada sabun tidak terlalu terlihat perubahannya. Mungkin karena ekstraknya kurang. Yang awalnya hijau menjadi sedikit pink. Untuk air jeruk nipis warnanya menjadi pink agak sedikit. Perkenalkan, nama saya Ken Susilo dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 20. Bahan yang saya pakai yang pertama adalah air PDAM, larutan obat ma, air garam, air gula, air minum, air cuka, dan air deterjen. Indikator alami yang pertama yang saya pakai adalah kunyit. Untuk bahan yang bersifat netral itu tidak merubah warna kunyit. Sedangkan asam itu berwarna kuning cerah dan basa berwarna gelap seperti merah tua atau coklat. Dari bahan yang saya gunakan, bahan yang bersifat netral adalah air minum, air garam, air gula, dan air PDAM. Yang bersifat basa adalah larutan obat ma dan air deterjen, dan yang asam adalah larutan cuka. Yang kedua, saya menggunakan ekstrak buah naga. Untuk bahan-bahannya sama seperti tadi, ada air garam, air gula, air minum, air PDAM, larutan obat ma, larutan cuka, dan yang terakhir ada air deterjen. Dari bahan-bahan tersebut, kita dapat mengetahui kalau air PDAM, air garam, air gula, air minum itu termasuk netral. Sedangkan larutan obat ma dan air deterjen termasuk basa dan larutan cuka asam.